Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sony. Pada video kali ini kita akan belajar tentang operator. Jadi ada beberapa operator dalam bahasa pemrograman Dart yang mana salah satunya telah kita pelajari di video-video sebelumnya, yaitu operator assignment, yaitu untuk memasukkan suatu nilai ke dalam suatu variabel, yaitu dengan sama dengan. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas tentang itu, tapi kita akan membahas tentang 3 operator lain, yaitu yang pertama operator aritmatika, yang kedua operator perbandingan, dan yang ketiga operator logika. Kita mulai dari operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Sekarang kita coba implementasikan di dalam baris kode. Misalnya di sini saya membuat variabel number 1 sama dengan 8 gitu. Lalu variabel number 2 sama dengan 6. Lalu di bawahnya kita membuat variabel sum, yaitu untuk menjumlahkan antara number 1 atau number 1 ditambah number 2 gitu. Lalu kita coba print si sumnya ini. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, dia akan menghasilkan 14 gitu. Jadi dia akan menjumlahkan 8 ditambah 6. Hasilnya adalah 14. Dalam operator aritmatika ada beberapa operator. Ini saya akan tunjukkan ya. Saya akan komentar. Komentar. Yang pertama itu ada penjumlahan, ada pengurangan, lalu ada perkalian, ada pembagian, terus juga ada pembagian. Cuma kalau ini keluarannya adalah integer, jadi dia akan dibulatkan menjadi bilangan prima. Lalu juga ada modulus, yaitu atau bagi hasil. Nah, jadi ini adalah operator-operator yang bisa dimasukkan ke dalam operator aritmatika ini. Jadi kita bisa merubah misalkan menjadi kurang, kalian, terus pembagian dan sebagainya gitu. Misalkan kita coba contohkan aja ya. Ini kita contohkan perkalian. Nah, dia akan menghasilkan keluaran 48. 8 dikali 6, 48 gitu. Dalam operator aritmatika ini sama dengan matematika dasar, yaitu akan mengutamakan perkalian dan pembagian dibandingkan penjumlahan dan juga pengurangan. Contohnya seperti misalnya kita print, ini kita komentar dulu ya. Misalnya kita print di sini, misalnya kita print number 1 ditambah number 2 dikali 2 gitu. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan menghasilkan 20 karena dia akan melakukan operasi yang ini dulu. Number 2 dikali 2 baru ditambah number 1 gitu. Number 2 6, 6 dikali 2 12, lalu 12 ditambah 8 hasilnya 20 gitu. Nah, kita juga bisa melakukan penjumlahan terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan tutup kurung dan juga buka kurung di sini. Buka kurung dan juga tutup kurung. Nah, lalu kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan 28. Dia akan menjumlahkan number 1 ditambah number 2 terlebih dahulu, lalu dikali 2 gitu. Number 1 8 ditambah 6 14 dan dikali 2 hasilnya 28 gitu. Nah, dalam operator aritmatika ini kita juga bisa menambahkan increment dan juga decrement. Contohnya seperti ini. Misalnya number 1 plus plus gitu. Lalu kita print si number 1-nya. Coba kita jalankan. Jadi 9. Yang awalnya number 1 itu adalah 8. Jadi terus kita increment number 1 plus plus, maka hasilnya jadi 9. Kalau kita min hasilnya akan 7 karena 8 dikurang 1 hasilnya 7. Nah, ini juga sama seperti kita melakukan begini. Number 1 sama dengan number 1 dikurang 1. Jadi kalau kita jalankan hasilnya akan sama 7 gitu. Atau kita juga bisa membuat increment seperti ini. Misalkan kita mau incrementnya itu nggak cuma 1, misalkan lebih dari 1. Contohnya number 1 ditambah sama dengan, misalnya mau tambah berapa, misalnya nambah 10 gitu. Lalu kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah 18. Jadi ini sama aja seperti kita membuat number 1 ditambah number 1 ditambah 10 gitu. Nah, seperti ini juga bisa kita melakukan perkalian dan juga pembagian. Jadi misalnya kita mau kita ganti jadi kali gitu. Jadi number 1 dikali sama dengan 10. Nah, hasilnya 80. Jadi 8 dikali 10 hasilnya 80 gitu.
Nah, yang kedua ada yang namanya operator perbandingan. Nah, dalam operator perbandingan ini akan menghasilkan keluaran yaitu boolean, true atau false gitu. Contohnya, sini kita komentar dulu kali ya. Ini kita komentar dulu. Lalu kita coba contohnya di sini misalnya kita membuat percabangan. Ini kita lagi-lagi membuat percabangan yang belum kita pelajari di video-video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, ini buat kalian nanti ketika nyampe ke percabangan akan lebih mudah lagi gitu. Kita membuat if, lalu di dalamnya kita buat number 1 misalnya lebih besar sama dengan number 2. Maka kita akan jalankan statement di bawah ini. Misalnya kita akan print yang isinya misalnya yap gitu. Number 1 lebih besar dari number 2 gitu. Else jika number 1 tidak lebih sama dengan number 2, maka kita akan jalankan statement berikut. Kita akan ngeprint begini. $number 1 tidak lebih besar dari $number 2 seperti ini. Lalu kita coba jalankan ya. Maaf salah nulis ininya di sini. Oke, kita coba lagi. Nah, dia akan ngeprint yang ini. Yap, 8 lebih besar daripada 6. Karena number 1 ini lebih besar sama dengan number 2, maka dia akan mencetak yang ini. Gitu. Nah, itulah operator perbandingan pada Dart. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada operator logika. Oh iya, sebelumnya ini ada beberapa operator perbandingan yang dapat digunakan dalam Dart ya. Ini kita komentar. Yang pertama ada sama dengan, yaitu ini untuk menentukan nilai yang sama. Dan juga ada sebaliknya yaitu tidak sama dengan, lalu ada lebih besar dari, lebih kurang dari, ada juga lebih besar sama dengan, dan juga lebih kecil sama dengan. Nah, ini operator perbandingan yang bisa dipakai. Kita lanjut ke operator logika. Sebelumnya kita jelaskan dulu ya yang bisa dipakai oleh operator logika. Yaitu yang pertama ada or, and, dan not gitu. Nah, kita contohin ya. Misalnya sini kita membuat perbandingan if, lalu di dalamnya kita tulis begini. Number 1 lebih besar dari number 2 dan number 1 sama dengan 6, maka kita akan jalankan statement berikut. Misalkan kita print begini. Semua kondisi bernilai true gitu. Lalu else kita print, ini kita tulis tidak semua kondisi bernilai true gitu. Nah, coba kita jalankan. Ini kita komentari dulu kali ya, biar rapi. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan menghasilkan keluaran tidak semua kondisi bernilai true. Nah, berarti ada salah satu dari nilai dua kondisi ini yang bernilai false gitu. Maka dia akan mencetak yang di bawah ini gitu. Berbeda lagi dengan kalau kita menggunakan yang or ini. Kalau kita menggunakan or, coba kita jalankan, semua kondisi bernilai true. Nah, dia akan menghasilkan yang atas ini. Sebenarnya nggak semua kondisinya true, cuman dengan menggunakan or ini, jika salah satunya bernilai true, maka dia akan bernilai true. Kita akan kasih komentar di sini lah ya, biar jelas. Jika menggunakan or, tidak harus semua kondisi bernilai true untuk menghasilkan true gitu. Lalu jika gunakan and, semua kondisi harus bernilai true gitu. Oke, jadi jelas ya. Jika kita menggunakan or, itu hanya butuh satu kondisi saja yang bernilai true, maka hasilnya akan true. Tapi jika kita menggunakan and, semua kondisinya harus bernilai true untuk menghasilkan true. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Bye.